sampai modul 10. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hafsah. Di sini saya sebagai presenter pertama dalam kelompok ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama partner saya, yaitu Nurhatami Dria Putri, selaku presenter kedua. Selain itu, saya juga bersama teman-teman kelompok saya yang lainnya yang ikut serta menyusun materi presentasi yang seperti yang teman-teman lihat saat ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai dengan mempresentasikan modul 6 sampai modul 7. Modul 6 yang berjudul Jual Beli Properti dan Jual Beli Tanaman. Secara definisi, jual beli properti adalah transaksi jual beli harta tetap seperti rumah, tanah, dan kebun, dan lainnya. Jenis akad ini termasuk dalam kategori khusus dari akad jual beli atau bai. Kemudian, dalam jual beli properti ada dua komponen aset utama. Yang pertama disebut usul atau komponen pokok, yaitu rumah, tanah, bangunan, dan pohon. Sedangkan yang kedua adalah tabani atau muta'alliqat, yaitu komponen tambahan seperti instalasi, alat, tanaman, atau furnitur yang bersifat tetap. Selanjutnya, ada beberapa prinsip umum dalam jual beli properti. Pertama, yang termasuk dalam penjualan adalah semua hal yang melekat secara permanen pada properti tersebut. Kedua, barang-barang yang tidak melekat seperti meja, kursi, atau lemari tidak otomatis termasuk dalam penjualan kecuali jika telah disepakati sebelumnya. Selain itu, urf atau kebiasaan lokal yang dimana apa yang dianggap sebagai bagian dari rumah itu termasuk ke penjualan. Dalam Islam, menekankan transparansi sebelum akad bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Jika ada fasilitas yang melekat, wajib dijelaskan sejak awal. Kemudian, pembahasan selanjutnya yaitu jual beli tanaman. Secara definisi, jual beli tanaman mencakup segala bentuk jual beli buah-buahan, kurma, gandum, dan sejenisnya yang dapat dikonsumsi setelah matang ataupun buah yang masih di pohonnya, tanaman musiman, serta sayuran yang dipetik muda. Dalam jual beli tanaman mempunyai hukum dan kaidah, yaitu dilarang menjual buah atau tanaman yang masih di pohon sebelum tampak tanda-tanda kematangannya. Hal ini karena manfaatnya belum jelas sehingga jual beli seperti ini tidak sah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, janganlah kalian menjual buah-buahan hingga tampak baik atau matang. Larangan ini berlaku untuk penjual maupun pembeli. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian menjual kurma hingga berwarna merah atau kekuningan, dan jangan menjual tanaman berbulir hingga memutih serta aman dari hama. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, larangan ini memiliki banyak hikmah, yaitu diantaranya mencegah kerugian karena buah mentah rentan rusak atau gagal panen, melindungi harta agar tidak diambil secara batil, menjaga hubungan baik antara penjual dan pembeli agar tidak timbul perselisihan, hindari penyia-nyiaan harta, dan menegakkan keadilan karena transaksi dalam Islam harus memberi manfaat yang nyata. Selanjutnya, jual beli tanaman memiliki pengecualian diantaranya. Yang pertama, jika hasil tanaman dijual bersamaan dengan pohon atau tanahnya, hukumnya sah karena termasuk bagian dari kepemilikan. Kemudian yang kedua, penjualan hasil tanaman kepada pemilik lahan atau pohon. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian memperbolehkan dengan alasan bahwa hasil tanaman pada dasarnya kembali kepada pemilik pohon atau lahan. Penjualan dengan syarat segera dipanen. Transaksi ini dianggap sah apabila hasil tanaman tersebut segera dimanfaatkan seperti jagung muda, mentimun, atau kacang muda. Namun, bila belum memiliki manfaat yang jelas, maka penjualan tidak sah karena termasuk menyia-nyiakan harta. Kemudian, ada beberapa syarat sah untuk melakukan transaksi jual beli tanaman. Yang pertama, telah mencapai kematangan yang memadai. Kemudian yang kedua, terlindung dari hama dan kerusakan. Yang terakhir, dapat dipanen dan dimanfaatkan. Selanjutnya, ciri-ciri kematangan dari hasil panen tanaman yaitu kurma
yang apabila buahnya telah memerah dan menguning, kemudian tanaman berbulir seperti gandum, jagung, barley yang apabila bulirnya telah memutih, mengeras, dan aman dari hama. Kesimpulannya, prinsip dalam jual beli tanaman adalah hasil sudah tampak baik dan bermanfaat ketika dipanen. Kemudian, beberapa pandangan dari para ulama mencakup jual beli tanaman. Yang pertama, pandangan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu diperbolehkan menjual tanaman yang dipanen secara berulang seperti timun, terong, kacang, semangka, melon, dan rumput. Kebolehan ini mencakup hasil panen pada saat itu atau panen berikutnya hingga berakhir musimnya. Yang terakhir pandangan dari Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berlaku pada buah-buahan yang dapat ditunggu hingga matang sempurna. Sementara tanaman yang dipanen sebelum mencapai tingkat kematangan penuh, seperti sayuran dan buah musiman, tidak mencakup dalam larangan tersebut. Prinsip umum fikih yang bisa disampaikan yaitu tidak boleh menimbulkan kerugian pada diri sendiri dan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad yang dinilai hasan oleh Syekh Albani. Karena syariat Islam dalam melindungi harta, mencegah sengketa, dan menjaga keadilan muamalah sangatlah detail. Selanjutnya, pembahasan modul 7 yang berjudul Gagal Panen Akibat Pandemi. Saat pandemi, banyak penyebab rusaknya hasil panen seperti serangan hama, bencana alam, dan lainnya. Kondisi saat ini pada buah yang hampir matang atau sudah matang yang telah dijual kepada pembeli yang sudah memberikan uangnya, kemudian pandemi terjadi, misalnya terkena hama, sebelum diserang hama, pembeli tidak bisa memanennya, juga masih dalam batas waktu panen yang ditentukan. Jabir bin Abdillah, ia berkata mengenai hukum-hukumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau menjual buah kepada saudaramu, lalu buah tersebut terkena hama, penyakit atau hama penyakit sebelum diserahkan, maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu darinya. Atas dasar apakah engkau mengambil harta saudaramu tanpa hak? Hadis riwayat Muslim 1554. Berikut mengenai hukum-hukumnya. Jika semua buah terkena hama, maka pembeli berhak mengambil kembali seluruh uang yang telah dibayarkan. Jika sebagian yang terkena, maka pembeli berhak mengambil kembali uang yang setara dengan nilai buah yang terkena. Jika hanya sedikit buah yang terkena, maka pembeli menanggung kerugian tersebut karena ini hal yang lumrah. Jika pembeli lalai, tidak mengambil buah pada waktu yang telah disepakati, maka tidak ada pengembalian uang atas buah yang rusak. Dengan catatan, buah yang rusak tidak dianggap terkena hama. Jika kerusakan buah bukan karena hama dan jumlah buah yang rusak adalah jumlah normal berdasarkan kebiasaan setempat. Aturan ini berlaku baik transaksi disepakati sebelum terlihat tanda-tanda kematangan atau setelahnya. Dalam kondisi lain, jika buah rusak karena faktor manusia, ada dua pilihan bagi pembeli. Pembeli membatalkan transaksi atau uang dikembalikan, dan penjual meminta tanggung jawab kepada penyebab kerusakan. Yang kedua, jual beli tetap dilaksanakan dan pembeli meminta ganti rugi kepada penyebab kerusakan. Kemudian, hukum salam. Hukum salam secara bahasa yaitu istijal atau istiqdam, yang memajukan, sedangkan secara istilah, transaksi jual beli yang dimana pembeli membayar di muka, bisa secara penuh atau sebagian, dan barangnya akan dikirim kemudian. Sebagai contoh, pembelian pesawat baru yang mengharuskan pembayaran di muka sebelum proses produksi dimulai, yang disertai dalil pendukung dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Bukhari dan Muslim, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, para penduduk Madinah mempraktikkan jual beli buah-buahan dengan sistem salah atau salam, yaitu dengan membayar
di muka dan diterima barangnya setelah kurun waktu 2 tahun atau 3 tahun kemudian.